Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 6 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kali ini Nabi Yunus merasa jengkel, marah, malu, dan putus asa. Mengapa demikian? Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Orang-orang Niniwe diampuni Tuhan, meskipun menurut Yunus sepatutnya mereka dibinasakan
karena kekafiran mereka. Menurut Yunus, lebih baik Yahweh membinasakan Niniwe daripada mematikan pohon jarak yang telah berjasa memberi naungan teduh untuknya. Bagi Yunus, pohon lebih penting daripada manusia. Yunus merasa diri sebagai seorang nabi terusik. Bisa saja ia dicap sebagai nabi gadungan karena nubuatnya sia-sia belaka dan tidak terwujud. Ia merasa dipermainkan oleh Tuhan, maka ia meminta Tuhan lebih baik mati saja. Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menarik dari kisah ini? Pertama, Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Ia menerima orang yang bertobat tanpa syarat. Allah mengampuni orang berdosa sehingga bebas dan terluput dari segala yang jahat. Kedua, orang yang lagi jengkel, marah, malu, dan putus asa mudah kehilangan kendali diri. Maka, ketika kita berada dalam situasi seperti ini, coba kita hening, sebab Tuhan saat itu sesungguhnya tengah menunjukkan jalan. Ketiga, kita cenderung mengharapkan kutuk dari Tuhan bagi orang-orang jahat. Kita lebih suka jalan pintas untuk menghajar mereka. Tanpa sadar, kita membatasi luas dan dalamnya kasih Tuhan. Andaikan Tuhan kita tidak panjang sabar dan bukan penyayang, tidak akan ada seorang pun yang selamat. Kita semua pasti binasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Saudara, katupkanlah matamu dan diam dalam keheningan. Rincikanlah semua pelanggaranmu. Ternyata begitu banyak. Bayangkan betapa pantas Nabi Yunus berang dan mengutukmu bersama orang Niniwe. Bangkitkanlah rasa malu dan penyesalan dalam hatimu, dan rasakanlah sentuhan kasih Tuhan yang mengampuni dan menerima Anda kembali. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasih dan panjang sabar, aku mudah marah, putus asa, terutama ketika yang saya inginkan tidak tercapai. Tuhan, berilah aku rahmat kesabaran dan pengendalian diri. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.